Genie, apapun, kapanpun, dimanapun. Kami dari perusahaan startup jasa titip perbelanjaan online internasional Genie. Pada video ini kami akan melampirkan hal-hal terkait perusahaan kami. Apapun, kapanpun, dimanapun. Menjadi moto perusahaan yang pas dengan sifat bisnisnya. Marketplace ini diberi nama Genie yang lahir dari kata jin atau Jenny dalam bahasa Inggris. Nama itu menggambarkan visi dan misi bisnis yang bertujuan memberikan jasa titip dan tempat berbelanja yang dapat menyediakan barang apapun yang diinginkan hanya dalam beberapa klik pada aplikasi ponselnya. Seperti kisah Aladdin, di mana ia meminta banyak hal menarik pada jin dalam lampu ajaib hanya dengan memberi gesekan pada lampunya. Perusahaan kami memberi pelayanan jasa titip dan belanja internasional hampir dari 52 negara langsung ke Indonesia dan diantar sampai ke pintu rumah, atau istilah dalam bahasa Inggris door to door, dengan harga jasa, biaya penanganan, biaya kirim yang di bawah layanan bersaing lainnya. Harapannya, dengan ini klien mendapatkan pelayanan yang maksimal, dengan harga yang hemat. Berbelanja menjadi lebih mudah untuk klien karena dari pembelian hingga datangnya barang ke rumah, semua dipercayakan kepada satu perusahaan, dan tidak terlalu banyak pihak yang turut campur tangan dalam pemesanan barang. Perusahaan kami juga menyediakan pelayanan jasa titip dan etalase barang-barang pilihan dari kategori yang sangat beragam, mulai dari elektronik, pakaian, koleksi antik, furnitur, mainan, buku, pernak-pernik keseharian, alat dapur, bahan makanan, suku cadang otomotif, dan alat-alat produksi skala rumahan hingga tingkat industrial. Harga serta kualitas barang yang dapat dipilih juga bervariasi, dari harga murah atau mass market hingga harga mahal atau luxury atau bespoke. Dengan begitu, klien dapat dengan mudah mencari barang yang diinginkan dari perbelanjaan internasional. Misi dari perusahaan kami adalah mempermudah masyarakat Indonesia mencari barang dan berbelanja online dari luar negeri. Para pembeli tak harus repot berurusan dengan sistem pos pengiriman barang, perpajakan, dan bea cukai di Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat mempercayakan proses pembelian barang dari luar negeri kepada Genie. Memasuki bagian dasar landasan masalah yang menjadi alasan mengapa kami membuat company startup ini. Kesulitan masyarakat Indonesia berbelanja internasional sering terjadi karena Indonesia sebagai negara yang masih berkembang belum mengembangkan sistem impor dan ekspor, perpajakan barang, dan bea cukai secara maksimal. Hal-hal esensial itu seringkali membingungkan bagi para pembeli untuk mengimpor barang yang diinginkan, terutama untuk skala pembelian jumlah kecil atau perorangan. Begitu banyak kesalahan yang dapat terjadi saat berbelanja online internasional, dimulai dari barang yang salah dipesan, hilang di jalan, sampai adanya pajak tambahan dadakan jika barang itu bermasalah dengan bea cukai yang tidak diumumkan kepada pembeli. Ada juga permasalahan mengenai pembayaran yang sangat sering terjadi di Indonesia saat hendak bertransaksi antar negara, seperti ditolaknya kartu kredit atau kartu debit karena bank tersebut belum memiliki layanan transaksi luar negeri atau ke website-website tertentu yang mereka ingin beli. Lalu ada juga karena kartu kredit bukanlah budaya yang terlalu umum di Indonesia, maka pembeli akhirnya tidak jadi berbelanja sebab tak ada cara pembayaran yang bisa dilakukan lain selain menggunakan kartu kredit, karena mereka hanya menggunakan kartu debit
atau menggunakan sistem pembayaran yang hanya berlaku di Indonesia. Inilah alasan mengapa kami menciptakan company startup ini pada awalnya, untuk menciptakan solusi bagi masalah-masalah untuk masyarakat yang ingin berbelanja online secara internasional. Di sini, kami ingin menciptakan satu tempat di mana konsumen bisa mencari, membeli, atau memesan barang spesifik, apapun dengan kisaran harga yang beragam, tergantung kebutuhan konsumen. Hal lain yang ingin disediakan untuk konsumen juga cara pembayaran yang juga bermacam-macam, sudah disesuaikan dengan kultur dan kebiasaan bertransaksi masyarakat Indonesia, misalnya seperti menggunakan layanan GoPay, OVO, Dana, Kredivo, Genius, dan sistem pembayaran lainnya yang hanya ada di Indonesia. Mengapa sekarang? Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak pusat perbelanjaan fisik atau toko fisik dengan proses jual beli yang dilakukan secara offline yang sedang tutup. Sehingga harga barang kebutuhan dan keinginan melonjak drastis. Selain itu, masyarakat juga terkena lockdown sehingga tidak bisa jalan-jalan untuk berbelanja baik secara domestik maupun internasional. Nah, sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk membuka online marketplace karena tren berbelanja online saat ini sedang naik daun. Hal itu dapat menjadi batu loncatan untuk perusahaan seperti ini. Untuk target pasar kami yaitu untuk perorangan yang tidak memiliki kartu kredit dan ingin menggunakan jasa pos di Indonesia yang pajaknya sangat tinggi, juga barang rawan hilang, dan industri-industri skala rumahan hingga besar yang mencari aneka alat kebutuhan kerja. Untuk kompetisi, ada beberapa online marketplace yang resmi dan sudah terbukti aman seperti Tokopedia, Shopee, hingga yang tidak resmi yaitu Instagram. Walau beberapa dari kompetisi kami banyak menawarkan jasa titip belanja luar negeri, namun harga jasanya sangatlah mahal. Dan pilihan barangnya tidak banyak jika melalui tempat-tempat resmi. Tapi, jika menggunakan jasa yang tidak resmi atau perorangan, pilihan barangnya akan jauh lebih banyak. Tetapi, layanan tersebut tidak memiliki safety net atau garansi pembeli jika terjadi kendala pada barang atau pembayaran. Pihak jasa tidak resmi juga banyak yang melakukan penipuan dengan membawa kabur uang pembeli. Jadi keunggulan jasa titip dan marketplace yang kami tawarkan adalah semua kebaikan dari dua tipe online marketplace tersebut, yaitu barang yang ditawarkan banyak yang memiliki asuransi pembeli yang menjamin sampainya produk ke destinasi konsumen. Jika memang terdapat kendala, pengembalian uang 100% akan terjadi dengan otomatis dan dana tersebut akan langsung masuk ke dalam akun atau sistem pembayaran manapun yang pada awalnya digunakan untuk bertransaksi. Lalu kami masuk ke dalam model bisnis, yaitu ada beberapa step yang sudah menjadi protokol yang kami harus lakukan, karena itu adalah step untuk memesan barang dari jasa titip kita. Kami akan bahas itu dalam klip selanjutnya. Masuk ke dalam step 1. Pembeli mengajukan permintaan barang spesifik yang mereka inginkan melalui layanan jasa titip kami. Mereka akan konsultasi terlebih dahulu terhadap barang-barang yang mereka mau beli, apakah harganya masuk untuk mereka, mulai dari harga pajak, lalu harga layanan dan handling untuk shipping dan lain-lain, lalu
Setelah mereka sudah setuju, mereka akan menandatangani suatu kontrak yang nantinya akan kami review kembali. Lalu kita masuk ke dalam step 2. Kami akan cek barang yang diinginkan terlebih dahulu di website market belanja yang biasanya dilakukan oleh orang seperti di Amazon, eBay, Taobao, AliExpress, Global Rakuten, dan lain-lain untuk mencari opsi termurah barang yang sama. Jika barang itu adalah barang bekas atau antik, kami akan melakukan negosiasi terlebih dahulu jika itu mungkin dilakukan dalam website masing-masing, karena setiap website memiliki peraturan yang berbeda. Jika barang tersebut ada untuk dibeli, kami akan langsung memberi notifikasi kepada pembeli yang mencari barang tersebut untuk membicarakan persoalan harga, mulai dari pajak, harga penanganan, dan bea cukai. Harga penanganan sudah termasuk harga handling fee kami dan harga penanganan website tersebut. Jadi semua itu sudah ditambahkan menjadi satu dokumentasi tersendiri. Lalu memasuki step ketiga, step terakhir dalam pemesanan untuk konsumen. Pembeli akan melakukan transaksi melalui kami terlebih dahulu. Kami akan memiliki safety net mirip seperti milik PayPal yang akan melakukan pengembalian dana 100% jika terjadi kendala terhadap barang ataupun saat pengiriman. Setelah pembeli bertransaksi ke kami, uang akan tersimpan di server dan kami akan membeli barang tersebut dengan uang pribadi perusahaan terlebih dahulu. Dana akan diteruskan ke kami jika barang sudah tiba kepada pembeli dengan aman tanpa ada kendala apapun saat barang itu sampai. Ada 3 hal penting lainnya yang ada dalam model perancangan bisnis kami, yaitu mulai dari harga barang. Harga barang itu sendiri yang dibeli dari konsumen, kami sudah memasukkan harga totalnya, jadi tidak usah ditambahkan lagi pada akhirnya, yaitu semua barang sudah termasuk pajak dan biaya penanganan standar, yaitu terendah biasanya 400%. Jadi misalnya, jika harga barang itu 10.000, kami akan naikkan menjadi 40.000, dan semua sudah termasuk harga shipping fee atau pengiriman, pajak untuk ke sini, pajak di sana, harga penanganan kami dan harga penanganan di sana. Jadi semuanya sudah include dan tidak harus ditambahkan dengan harga-harga lainnya saat pembeli memesan barang. Hal yang kedua, kami tidak memiliki toko fisik karena kami mengemfasis toko kami dengan belanja online, toko online marketplace yang bisa dibeli Indonesia ke luar negeri. Kami tidak memiliki toko itu, jadi kita hanya memasarkannya lewat digital media seperti TV dan media sosial saja. Karena menurut kami itu dampaknya sudah cukup untuk menyampaikan barang-barang kita dan promo-promo kita ke konsumen kita. Karena pada masa kini semua orang sudah memiliki sosial media yang begitu luas. Yang ketiga dan yang terakhir, dengan menggunakan Global Shipping Program, kami bisa mendapatkan keuntungan 5% per transaksi. Dengan menggunakan Global Shipping Program, para pembeli akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan bahwa barang itu akan sampai tujuan dengan selamat. Dan karena Global Shipping Program itu menggunakan asuransi, jadi garansi dan uang kembali itu sudah pasti 100%. Untuk finansial, keuntungan yang kami dapatkan dari tahun 2018 ke 2021 cukup signifikan, yaitu pada tahun 2018 ke 2019, keuntungan yang kami dapatkan naik ke 20%, jadi 6 juta rupiah. Lalu pada tahun 2019 ke 2020, naik 12%, jadi 6.700.000 rupiah. Lalu pada tahun 2020 ke 2021, keuntungan naik drastis, yaitu sebesar 213%, menjadi 14.300.000 rupiah. Hal ini disebabkan oleh toko fisik di pusat perbelanjaan tutup karena pandemi. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang beralih berbelanja online, juga karena adanya lockdown yang cukup lama. Lalu lanjut pada tahun 2021 ke 2022, naik sebesar 11%, menjadi 16 juta. Jadi keuntungan yang kami dapatkan jika dihitung dari keuntungan tahun pertama
adalah sebesar 313%, yaitu dari 5 juta rupiah menjadi 16 juta rupiah. Dan kami memprediksikan naiknya keuntungan untuk beberapa tahun ke depan akan cukup stabil, dikarenakan masyarakat sudah mulai beralih belanja online untuk kesehariannya. Perkenalkan tim di balik Genie. Ada Jehan Shafira sebagai importir, Yolanda Esther, brand ambassador, Vidya Cesaria, keuangan, dan Nathaniel Charles sebagai logistik.